Setiap pasangan suami istri, anugerah yang paling diinginkan oleh mereka tidak lain adalah mendapatkan keturunan. Maka terekam jejaknya dalam surah Asy-Syura ayat 50, au yuzawwijuhum dhukranan wa inathan. Ada di antara pasangan suami istri yang dikaruniakan oleh Allah keturunannya laki-laki semuanya. Au inathan, atau perempuan semuanya. Au dhukranan wa inathan, atau ada laki-laki perempuan, begitu dan seterusnya. Wa ja'ala lahu man yasha'u 'aqima. Kita lihat narasi ayatnya, ternyata Allah menggunakan narasi ja'ala. Kata ja'ala itu berbeda dengan khalaqa. Kalau khalaqa dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, maka itu namanya khalaqa. Dari sesuatu yang ada kemudian ingin di-launching oleh Allah atau ingin dibentuk seperti apa oleh Allah, maka itu menggunakan narasi ja'ala. Maka dalam konteks ayat ini Allah ternyata ingin memberikan informasi wa ja'ala, dan ada yang dijadikan oleh Allah itu tidak memiliki keturunan. Menariknya dalam bahasa Al-Quran yang tidak memiliki keturunan itu ada dua narasi yang dibangun. Pertama, dalam konteks ayat tersebut Allah menggunakan narasi aqima, wa ja'ala lahu man yasha'u aqima. Ada yang dijadikan oleh Allah itu ternyata aqima, tidak punya keturunan, asbab karena bermasalah dalam rahimnya. Kalau kita lihat potret masalah dalam rahim, berarti ini adalah perempuan ataupun seorang istri. Maka bagaimana ketika Allah ingin menegaskan ada yang tidak dikaruniakan dalam permasalahan rahimnya? Maka akan dilanjutkan pada ayat tersebut, wallahu alimun qadir. Allah itu sungguh maha mengetahui lagi maha kuasa. Kata qadir itu sering kita kenal dengan istilah kata takdir. Ya, kata qadir itu juga bisa dipahami adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini kita bisa memahami ya kuasa Allah kalau Allah mau menganugerahkan ataupun tidak. Atau mau Allah membuatnya bermasalah dalam rahimnya ataupun potensi subur atau sebaliknya. Maka disinilah potret yang pertama yang perlu kita garis bawahi, ternyata ada yang dijadikan oleh Allah itu tidak punya keturunan, asbab karena bermasalah dalam rahimnya. Satu contoh misalkan, Allah hadirkan seseorang yang tidak punya keturunan, asbab karena memang bermasalah dalam rahimnya, yaitu istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Sarah, yang diungkapkan oleh narasi ayat-ayat Al-Quran. Di beberapa ayat ini banyak sekali diungkapkan bahwa beliau ajuzun. Ajuz tidak hanya bermasalah dalam rahimnya, tapi sudah usia lanjut, bahkan divonis menopause. Maka rasanya mustahil kalau ukuran manusia mengatakan punya keturunan. Tapi Nabi Ibrahim ini karena seorang nabi, maka harus ada yang melanjutkan estafet kenabian. Saat itu pula lah yang namanya Siti Sarah mengizinkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikah kembali. Jadi ini bukan tawaran pertama kepada Bapak Ibu kalau berumah tangga bertahun-tahun, akhirnya istrinya mengizinkan kepada suaminya untuk nikah kembali. Justru sebaliknya kita lihat potretnya, karena memang Nabi Ibrahim ini harus ada estafet kenabian yang harus dilanjutkan. Maka Siti Sarah bertindak cepat untuk menikahkan beliau kepada Siti Hajar. Fitrahnya seorang perempuan, Siti Sarah pun juga ternyata berperasaan, salah satu perasaan yang melekat pada diri manusia atau pada diri seorang wanita, sebagaimana ungkapan narasi bahasa Arab disebut dengan mar'ah kal mir'ah.
yaitu pencemburunya luar biasa. Makanya Siti Sarah mengungkapkan dalam bahasanya beliau kepada Nabi Ibrahim, wallahi kalau saya ketemu dengan Siti Hajar, maka saya akan potong 12 bagian anggota tubuhnya. Nah, ini nazarnya beliau. Kuasa Allah, akhirnya beliau meminta kepada Siti Sarah untuk mengabulkan. Dipertemukanlah antara Siti Sarah dengan Siti Hajar. Tapi yang dikabulkan hanya 3 saja. Yang seketika itu, inilah menjadi tuntunan syariat bagi seorang wanita. Bagian anggota tubuh 3 yang dipotong apa saja diantaranya, bukan dipotong saja tapi dilubangi, yaitu di bagian telinganya kanan kiri 2, kemudian di bagian kehormatannya 3. Bisa bayangkan kalau Allah ngizinin sampai 12 bagian, habis semua, Pak. Nah, inilah salah satu bukti bahwa ketika diizinkan Nabi Ibrahim alaihissalam, menikahlah beliau dengan Siti Hajar. Beberapa tahun kemudian, kuasa Allah mengirim dan bahkan mengutus para malaikat untuk berkunjung ke rumahnya Nabi Ibrahim. Ini direkam jejaknya dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 23. Lataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Yang seketika Nabi Ibrahim dapat informasi dari malaikat akan datang nanti dari sulbinya Siti Hajar, Siti Sarah, yang keturunannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking kagetnya Siti Sarah mengatakan, "Ana ajuz," kata beliau. Benarkah ini? Padahal rahim saya itu bermasalah. Malaikat meyakinkan bahwa apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala kalau sudah dijanjikan. Nah, ini bukti bahwa potret ada orang yang bermasalah dalam rahimnya, tapi ternyata kuasa Allah mengkaruniakan sekalipun dia sudah divonis usianya lanjut, bahkan sudah menopause. Yang kedua, narasi Al-Quran menyebutnya seseorang yang tidak punya keturunan. Kita lihat dalam Quran surah Ali Imran ayat 40. Bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam dengan tegas mengatakan, wa mra'ati aqir, istriku itu bermasalah. Kata akhir itu bukan bermasalah dalam fisik maupun kesehatannya, tapi justru dalam akhlaknya bermasalah. Karena istrinya Nabi Zakaria ini su'ul adab kepada suaminya. Kata-katanya kasar kepada suaminya. Kalau bahasa Jakartanya, tuh suami diomelin mulu sama istrinya. Intonasi kata-katanya lebih tinggi daripada suaminya. Itulah yang dikenal dengan akhir. Ternyata Allah tidak karuniakan kepada seorang yang ternyata memiliki istri yang model seperti itu. Ya, sebab Nabi Zakaria diingatkan oleh Allah, bagaimana mungkin engkau seorang nabi yang nanti akan punya keturunan, sementara pribadimu sendiri dan juga istrimu yang nanti akan melahirkan estafet kenabian darimu punya sifat seperti itu. Maka Nabi Zakaria paham betul apa bahasa Allah, maka beliau didik istrinya dengan cara bagaimana berkomunikasi yang baik, berkata yang baik, bagaimana berakhlak baik kepada suaminya. Maka kata akhir itulah yang melekat kepada istri yang membangkang, istri yang su'ul adab kepada suaminya, potensi tidak punya keturunan. Sebab Allah tidak akan mungkin mengkaruniakan estafet kenabian kalau dilihat potretnya tidak baik. Nah, makanya di sini hati-hati kalau ada yang mengatakan bahwa bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW itu lahir dari rahim sosok wanita yang kalau ada di antara mereka mengatakan ibunya Nabi Muhammad itu di neraka, bapaknya Nabi Muhammad itu di neraka. Waliyadzubillah thumma na'udzubillah. Bagaimana mungkin sosok yang begitu sempurna terlahir dari rahim yang mohon maaf tidak sempurna, terlahir dari sosok ayah yang tidak baik pula. Maka ini adalah rasanya mustahil kalau kita tarik dari sejarah seluruh para nabi. Nabi Ibrahim punya ayah bernama Azar, itu bukan ayah kandungnya, ya, tapi justru angkatnya. Yang kalau kita lihat secara hadis bahwa
kata aba di sini bukan menunjuk kepada bapak biologis, tapi semua para nabi memiliki ayah yang sangat luar biasa baiknya, akhlaknya, ibu yang sangat luar biasa akhlaknya dan baiknya. Itulah potret seluruh para nabi, tidak akan mungkin terlahir dari rahim yang tidak baik ataupun dari sulbi ayahandanya yang tidak baik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah akhirnya Nabi Zakaria paham kiasan yang Allah sampaikan bahwa beliau sejatinya harus mendidik betul istrinya. Sampai dididik dengan cara komunikasi, bagaimana berdoa dengan cara bahasa yang baik, dan bahkan sampai pada amaliyah-amaliyah ibadah yang terekam dalam Quran surah Ali Imran ayat 38, qaimun yusalli fil mihrab, diaktualisasikan yang namanya ibadah sholat di satu tempat yang paling mustajab yang dinamakan dengan mihrab. Jadi kalau kita lihat potret Al-Quran untuk mendapatkan keturunan ternyata cuma 3 kuncinya sebagaimana Nabi Zakaria alaihi salam aktualisasikan, yaitu perkuat doanya, bukan sekedar Rabbi la taj'alni fardan wa anta khairul warithin. Nabi Zakaria berdoa, duhai engkau ya Rabb, jangan jadikan aku sendirian dan berikan kepadaku keturunan. Gak cukup sampai di situ, tapi beliau meminta yang dimana direkam jejaknya dalam Quran surah Ali Imran ayat 38, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nah, jadi ada 3, doanya dikuatin, salatnya juga dikuatkan, dan diaktualisasikan doa dan salat itu di satu tempat yang dikenal namanya mihrab. Itu teori Al-Quran mengatakan untuk cepat mendapatkan keturunan. Terlepas dari teori-teori yang ada, mungkin ada yang mengatakan, udah pasangan suami istri kalau mau cepat dapat keturunan, biar hujan-hujanan aja bareng. Nah itu teori, biar saja mengatakan demikian, tapi justru Al-Quran lebih afdol bahwa memperkuat doa, memperkuat dimensi sholatnya, dan sejatinya Allah tidak menginginkan setiap permasalahan itu tidak selesai. Justru Allah sebaliknya ingin menyelesaikan seberat apapun permasalahan hambanya, cukup kata Allah lewat media salat. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di penghujung ayat ke-50 dari surah Asy-Syura tadi. Wallahu alimun qadir. Jadi kuasa Allah sekalipun bermasalah dalam rahimnya, tapi Allah juga meyakinkan bahwa beliau memiliki sifat yang maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui ke depannya. Sebab bisa jadi ternyata Al-Quran memotret berbagai macam peran-peran anak ataupun peran keturunan. Ada yang dijadikan oleh Allah anaknya sebagai aduun lakum. Adu itu adalah musuh. Kata musuh di sini Syekh Mutawalli Sya'rawi bukan hanya saja di dunia, sebagaimana potret putranya Nabi Nuh alaihi salam, tapi justru sebaliknya kelak nanti di akhirat ada anak yang menjadi musuh buat orang tuanya. Apa sebab? Karena banyak anak yang menuntut hak-haknya dari orang tuanya. Makanya di dunia itu sudah waktu zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab, itu pun juga banyak yang menuntut. Ya, orang tua datang menghadap beliau menuntut, anaknya durhaka kepadanya, enggak terima. Tapi seketika Amirul Mukminin ditanya sama anaknya, "Laisa hunaka hukukun 'alal walid liwaladi?" Bukankah anak itu punya hak dari orang tuanya? Iya punya. Apa saja? Ya, namanya. Ini hak pertama, harus diberikan nama yang terbaik, pendidikannya, sampai pada hak anak itu dari orang tua dia akan dapatkan terakhir adalah au yuzawwijahum, sampai nanti pada proses pernikahannya itu merupakan hak anak dari orang tuanya. Nah maka ternyata dari sinilah Allah ingin menegaskan ada anak yang menjadi musuh karena banyak menuntut asbab dari orang tua yang tidak memerankan posisinya, tidak memberikan haknya kepada anak-anaknya. Disinilah Syekh Mutawalli Sya'rawi mempertegas
kelak nanti di akhirat banyak anak yang menuntut akan hak-haknya dari orang tuanya. Maka posisi itulah yang dinamakan dengan innama amwalukum wa auladukum aduwwun lakum. Bahwasanya mereka itu akan menjadi musuh. Ini peran pertama Al-Quran menyebutnya. Yang kedua, bisa jadi anak itu berperan bukan sekedar musuh, tapi justru Al-Quran menyebutnya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak itu berperan sebagai ujian bagi orang tuanya. Makanya Allah Maha mengetahui. Ada yang dikaruniakan anak dan ternyata orang tuanya berhasil menghadapi ujian tersebut. Tapi ada juga yang tidak berhasil, orang tuanya diuji oleh anaknya. Satu ketika Sayyidina Al-Hasan wal Husain sedang lari-lari kecil, kemudian melihat Nabi datang, maka kedua cucunya langsung memeluk beliau. Nabi mengatakan secara tegas kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, innal walid yuftanu alal walad, bahwa sungguh orang tua itu akan diuji oleh anaknya nanti. Yang pertama, orang tua akan diuji mubokhalah, akan menjadi kikir, akan menjadi pelit, bakhil, asbab anak. Yang biasa berderma, memberikan sumbangan, bersedekah, akhirnya tidak mau lagi. Asbab apa? Mendingan buat anak saya. Yang tadinya dermawan, akhirnya berubah menjadi kikir gara-gara anak. Padahal diuji itu. Bukankah manajemen keuangan Al-Quran mengaturnya wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta kita itu kan ada hak orang-orang yang meminta, bahkan ada hak orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Artinya ada tupoksi betul-betul keluarga, ada tupoksi di balik keluarga atau di luar keluarga. Yang kedua, orang tua itu akan diuji oleh anaknya menjadi mujbanah. Mujbanah itu diambil dari akar kata juban, pengecut. Di masa Nabi ini ketika seruan jihad perang, itu banyak orang tua yang baru memiliki keturunan, akhirnya mereka menolak. Ya Rasulullah, saya tidak ikut dulu sebab anak saya masih kecil. Nah, disinilah Nabi mengajarkan untuk bermohon kepada Allah agar terhindar dari mental-mental pengecut. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya, duhai Allah, kami berlindung kepadamu dari mental-mental pengecut dan juga mental-mental kikir. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Juga kami berlindung kepadamu dari segala lilitan hutang. Ya, jadi kalau sampai saat ini banyak hutangnya, doa itu yang menjadi acuan bagi kita, selain ditambahkan Allahumma akfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Maka disinilah Nabi tegas mengatakan kepada Sayyidina Ali. Ditambahkan dalam riwayat Al-Baihaqi, ternyata orang tua itu diuji oleh anaknya bukan sekedar menjadi kikir, juga bukan sekedar menjadi pengecut, tapi bisa jadi orang tua diuji oleh anaknya menjadi muhzinah. Muhzinah itu sedih yang berlarut-larut, galau. Apa sebab? Mungkin karena anaknya sakit. Akhirnya sedih luar biasa. Berdampak kepada pekerjaannya, berdampak kepada karirnya, berdampak kepada kesehari-hariannya. Galau aja. Bahkan tidak sedikit, kadang ada orang tua yang mengatakan, ya Allah sembuhkan anak saya, biar penyakitnya pindah ke saya. Ini adalah orang tua yang gak memahami takdir. Ya, padahal di situ merupakan syirik kecil bagi mereka ketika meminta hal demikian. Nah, ini muhzinah. Jadi kalau ada model orang tua begini, bagaimana mau mikirin umat, bagaimana mau mikirin bangsa, sementara anaknya sedih saja, galaunya luar biasa. Dan yang keempat adalah orang tua akan diuji oleh anaknya menjadi mujhalah. Mujhalah itu diambil dari akar kata jahil. Jahil itu adalah bodoh, yang bisa jadi karena anak akhirnya biasa duduk dalam majelis-majelis ilmu, dia mengatakan, oh saya sedang quality time dengan anak. Oh saya lagi sibuk sama anak saya. Nah, kadang ada kesempatan, datanglah
bahkan menghadirkan anak duduk dalam majelis ilmu itu merupakan quality time yang sangat terbaik, sebagaimana sahabat-sahabat Nabi. Siapa kita dibanding Abbas radhiyallahu anhu? Siapa kita dibanding Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu? Di samping kesibukan beliau, ternyata ketika ada majelis bersama Nabi, ternyata beliau menghadirkan putra-putranya persis di sampingnya beliau. Sekalipun beliau sibuk, ternyata beliau mengutuskan putra-putranya. Inilah maka terekam jejaknya kalau kita mengkaji ilmu hadis, seringkali kita akan dapatkan Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata huma itu menunjuk bukan sekadar personal pribadi kepada anaknya, tapi justru diikut sertakan orang tuanya yang mampu mengirim anaknya untuk duduk dalam majelis-majelis ilmu bersama Nabi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini potret yang kedua. Yang ketiga, ternyata Al-Quran menyebutnya begitu indah. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'am wal hars. Dzalika mata. Anak itu ternyata bisa menjadi perhiasan buat orang tuanya. Anak itu bisa menjadi permata buat orang tuanya. Dan bahkan menariknya di ayat itu, wallahu husnul ma'ab. Akhir ayat itu Allah ingin menegaskan, bagi mereka yang berhasil menjadikan anaknya sebagai perhiasan, maka Allah sudah menjanjikan tempat terbaik untuknya. Di mana tempat terbaik? Ar-Ra'd ayat 23. Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa abnaihim wa azwajihim. Bahwa surga Aden itu, yang kalau kita sebut namanya family suite, itu adalah tempat terbaik buat ayah-ayah mereka, pasangan-pasangan mereka, anak-anak keturunan mereka, yang saat mereka dimasukkan dalam waktu bersamaan, ternyata setelah itu malaikat wal malaikatu yadkhulunaha, malaikat ikut masuk di dalamnya, sekedar mengucapkan assalamualaikum bima sabartum, ngucapin selamat bahwa sudah sabar merawat dan mengasuh anak, bahkan menjadikan anaknya sebagai permata, bahkan perhiasan. Nah, artinya yang ketiga ini Allah memberikan pesan kepada kita, Bapak Ibu yang dikaruniakan keturunan, bersyukur karena anak ini merupakan asbab kita. Kalau berhasil menjadikan dia sebagai permata, bahkan perhiasan, yang mampu menghantarkan kita ternyata langsung di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bahwa anak itu sebagaimana doanya setiap kita mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayat ini ingin menegaskan ketika dikaruniakan keturunan oleh Allah, Allah menganggap kita mampu. Allah itu menginginkan target dari keturunan yang Allah titipkan kepada kita ternyata bukan menjadi manusia yang biasa, Pak. Tapi justru Allah menitipkan kepada kita untuk dijadikan lil muttaqina imama. Ini target yang bukan biasa-biasa saja. Ini target yang bukan kaleng-kaleng. Tapi justru Allah ingin menjadikan dari keturunan yang Allah titipkan kepada kita menjadi imam. Layaknya imam itu selalu ditiru. Apapun perubahan zaman, layaknya imam itu selalu diikuti. Nah, kalau kita lihat generasi sekarang, berubahnya zaman ke Korea-Koreaan, ikut generasi kita ke Korea-Koreaan. Apa sebab? Karena memang lupa Allah menginginkan kita itu bukan menjadi makmum dari keturunan. Tapi justru sebaliknya, anak dan keturunan ini dijadikan sebagai imam. Layaknya imam itu, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, adalah dari usia 0, maka orang tua sudah membuat polanya lebih dulu. Layaknya seorang penjahit, kalau dia ingin membuat model baju apapun, kalau sudah ada polanya, maka dia akan ngikut pola itu. Itulah salah satu poin yang dikategorikan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka mudah-mudahan siapapun yang dikaruniakan keturunan, Allah
yakin betul menganggap kita mampu untuk bisa menjadikan mereka bukan sekedar permata bahkan perhiasan, tapi target Allah ini ternyata enggak macam-macam. Justru menjadikan mereka ini imamul muttaqin wa qurrata a'yun, bukan sekadar untuk orang tuanya, tapi justru bagi bangsa yang besar ini, bagi agama yang sangat sempurna ini, untuk bisa dilanjutkan estafet khalifah, yaitu bumi yang sangat makmur ini. Maka mudah-mudahan keturunan yang Allah anugerahkan kepada kita tidak hanya menjadi qurrata ayun, tapi justru sebaliknya akan menjadi imamul muttaqin dan mampu menghantarkan kedua orang tuanya untuk masuk ke dalam family suite yang ada di surga yang dikenal dengan Jannatu Aden atau surga Aden. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin, selebihnya kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.